Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama kami. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara pembuatan kulkas mini portable menggunakan elemen Peltier. Nah, jadi elemen Peltier itu bentuknya seperti ini ya. Nah, elemen Peltier ini adalah elemen termoelektrik, dimana ketika diberikan satu daya DC sebesar 12 volt, dia akan menimbulkan dua buah temperatur, yaitu temperatur tinggi dan temperatur rendah di kedua sisinya. Jadi masing-masing sisi yang satu memiliki temperatur tinggi, sisi yang satunya lagi memiliki temperatur rendah. Untuk cara mengetahui mana sisi dingin dan sisi panasnya, teman-teman cukup mensuplai Peltier ini dalam waktu 1-2 detik saja. Jangan lebih, kalau lebih bisa rusak kalau Peltiernya nggak pakai pendingin. Jadi cukup 1-2 detik saja, itu akan terasa bagian mana yang panas dan bagian mana yang dingin. Untuk Peltier saya ini sudah saya cek ya, tadi sebenarnya sudah saya pasang, ini dibongkar lagi. Nah, untuk sisi ini nggak ada tulisannya. Yang ada tulisannya itu sebelah sini. Tulisannya Peltier tipe 12706. Jadi ini sisi panas, ini sisi panas. Kemudian teman-teman perlu heatsink yang besar ini, selanjutnya heatsink yang kecil. Teman-teman juga perlu kipas ya, kipas atau fan DC seperti ini. Punya saya ini ukurannya 9x9. Kemudian teman-teman perlu juga kipas fan kecil seperti ini. Nah, ini punya saya 4x4 cm yang kecil. Nah, selanjutnya adalah pemasangan. Untuk Peltier yang enggak ada tulisannya itu mengeluarkan sisi panas, dipasang di heatsink yang besar ini agar suhu panasnya dapat terbuang secara optimal, karena yang didominankan adalah temperatur rendahnya untuk membuat mini kulkas portable. Nah, cara pemasangannya adalah teman-teman perlu ini juga. Ini adalah pasta thermal. Nah, ini untuk merambatkan panas dari Peltier ke heatsink atau pendingin ini. Cukup oleskan saja thermalnya seperti ini. Cara memasangnya seperti ini, direkatkan. Untuk yang putih ini sebenarnya adalah busa. Jadi busa ini untuk mengisolasi hawa panas yang dihasilkan oleh sisi Peltier yang satunya agar tidak cepat merambat ke sisi dinginnya. Jadi diisolasi menggunakan busa seperti ini. Oke. Ini jadi Peltier ini diapit oleh kedua heatsink, yang satu sisi dingin yang memiliki heatsink kecil, yang satu sisi panas dengan heatsink besar seperti ini. Oke, ini skrupnya. Saya ada tekan seperti ini. Untuk heatsink yang besar ini nantinya akan ditempeli oleh fan yang besar, fan ini untuk meminimalisir suhu panas yang ditimbulkan oleh sisi panas Peltier. Jadi pemasangannya kira-kira seperti ini. Teman-teman kalau nggak mau ribet, teman-teman bisa beli paket Peltier yang sudah jadi ya, itu seperti ini di online shop banyak. Jadi udah include semuanya, termasuk Peltier, pendingin, dan fan-nya juga. Oke, harganya sekitar 100-150.000. Selanjutnya buat box dengan desain dan ukuran seperti ini. Untuk bahan box bebas, selain dari kayu bisa, rekomendasi bahannya plastik atau akrilik. Oke teman-teman, karena sudah selesai pembuatan mesin dan boxnya, kita beralih ke tahap instalasi. Nah, ini fan kecil ini yang sebelumnya tidak ada, saya tempel menggunakan lem Korea seperti itu. Dan ini untuk tutup belakang. Jadi ini adalah konektor untuk satu daya. Sudah saya keluarkan kabel plus dan minnya, jangan sampai terbalik. Jadi ini plus, yang di bawah itu min untuk
satu daya ke power supply-nya. Oke, kita pasang dulu mesinnya. Jadi seperti ini. Untuk besar lubang styrofoam disesuaikan dengan besar fan-nya ya. Jadi pemasangannya mudah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, agar pendinginnya ini tidak mudah lepas, kita kuatkan menggunakan skrup. Kita semua skrup yang lain aja. Intinya cuma buat penguat heatsink agar tidak copot dari bodi kulkasnya. Meyakinkan bahwa heatsink mesin sudah benar-benar nempel di bodi kulkasnya. Oke, saya rasa sudah kuat. Selanjutnya instalasi. Jadi instalasinya cukup mudah, cukup pasang kabel plus ke plus dan kabel min ke min seperti ini. Jadi semuanya di paralel. Oke, untuk bagian tutup belakang kita buat bongkar pasang ya, supaya mudah misalkan terjadi kerusakan atau hanya sekedar perawatan pada mesin kulkas gitu. Oke, tinggal dipasang. Seperti ini, tinggal dibaut. Oke, udah selesai teman-teman, udah selesai. Selanjutnya kita pasang pintu. Jadi pintunya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsi styrofoam pada pintu ini untuk meminimalisir kebocoran suhu yang keluar dari dalam ruangan kulkas ini ya. Jadi kita pasang engsel di sini. Dan tinggal pemasangan. Oke, kira-kira tampilan akhirnya seperti ini. Kira-kira seperti ini tampilan akhirnya. Lebih mirip kotak amal ya dibandingkan dengan kulkas.
tapi nggak apa-apa, ini hanya prototipe. Mungkin teman-teman nanti bisa mengembangkannya lagi menjadi body kulkasnya lebih mirip seperti kulkas daripada seperti ini. Oke, selanjutnya kita tes. Oke, untuk percobaannya saya menggunakan adaptor 12 volt 20 ampere. Ini sudah saya pasangnya konektor, colok. Selanjutnya kita hidupkan. Sudah dapat dilihat kipas sudah berputar. Untuk pengecekan saya menggunakan minuman kaleng dengan suhu awal pada kaleng adalah sekitar, ini saya tempelkan, sekitar 29,9 derajat Celcius, dan saya masukkan. Oke, kita tunggu kurang lebih 2,5 jam. Oke, ini kira-kira sudah 2 jam 15 menit ya. Kita buka apakah sudah dingin. Ini minuman kalengnya terasa dingin ya, sudah ada embunya juga. Kita cek suhunya sekarang. Kita pakai termometer, tempelkan. Kita lihat suhunya mulai turun. Untuk suhu di luar kaleng maksimal tadi 20,7, 20 masih turun ya. Nah, untuk maksimalnya untuk suhu maksimal di luar kaleng sampai untuk suhu maksimal pendinginan sekitar 2 jam lebih. Untuk suhu terendahnya di sini didapatkan 19,9 derajat Celcius. Nah, ini cukup dingin ya, bahkan minuman kalengnya sampai berembun seperti ini. Untuk pendinginan tapi tidak dapat dilakukan untuk freezer ya, namun dapat digunakan untuk mendinginkan minuman seperti ini, atau juga mempercepat pembuatan puding. Misalkan yang suka masak puding, ini dapat digunakan seperti itu. Untuk penerapannya pada mobil bisa, pada rumah juga bisa, namun memerlukan adaptor yang sekiranya mampu untuk mensuplai peltier tersebut. Untuk rekomendasi adaptornya sekitar 20 ampere 12 volt atau 30 ampere 12 volt. Oke, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Sekian, terima kasih.